Oke teman-teman, sekarang kita bakal lanjut ya ke chapter 2. Setelah kemarin di chapter pertama kita bahas soal dasar-dasar ICT yang wajib dipahami. Ya, kita bahas lengkap soal time and price gitu ya, waktu dan harga. Nah, sekarang kita lanjut ke chapter 2. Kita bahas ICT liquidity concept gitu ya. Ini fokus pembahasannya ke liquidity sweep, internal atau external liquidity ya. Ini tuh bagian penting di ICT ya, karena liquidity ini tuh sering disebut sebagai bensin gitu di market tuh. Jadi market tuh kalau bergerak tuh selalu ngambil liquidity, baru dia menunjukkan arah yang sebenarnya mau kemana. Oke, kita langsung aja ya. ICT dari nol, chapter 2, liquidity concept. Apa itu liquidity? Ya, ini kita ulang lagi nih. Sempat kemarin di chapter 1 kita bahas tipis-tipis ya. Sekarang kita perjelas. Nah, liquidity adalah tempat berkumpulnya order atau uang. Ya, menurut ICT, liquidity adalah kumpulan stop loss, pending order, dan posisi trader retail yang siap diambil oleh market. Nah, jadi makanya ICT bilang bahwa market itu ada algoritmanya, tidak bergerak acak. Makanya market tahu di mana stop loss-nya para trader retail, pending order-nya di mana, ya kan? Posisi-posisi trailnya tuh market tahu dan market siap mengambil ini. Makanya ICT bilang bahwa market itu digerakkan oleh algoritma ya, bukan bergerak secara acak. Gitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita bakal bahas 3 tipe liquidity ya. Yang pertama, di mana letak liquidity itu berada. Yang kedua, apa itu liquidity sweep, dan internal external liquidity. Ya, kuasai 3 ini soal liquidity aja nih udah overpower banget ya. Ngeri banget pokoknya. Oke, lanjut. Nah, di mana letak liquidity? Liquidity biasanya berada di swing high atau swing low. Ya, swing low terakhir pada market. Jadi swing high atau swing low terakhir pada market, karena pada area itu biasanya terdapat banyak pending order atau stop loss trader retail. Menurut ICT, tidak semua swing high low memiliki banyak liquidity. Bener, tidak semua swing high atau swing low yang teman-teman lihat di chart itu memiliki banyak liquidity. Ya, karena kalau misalkan tidak ada liquidity, market gak akan ngambil, gak mau dia ke sana gitu. Lalu swing mana saja yang memiliki liquidity tertinggi gitu, yang liquid banget nih gitu. Nah, pertama ada season, high, and low gitu ya. Nih, kayak Asia season ini adalah high-nya, ini low-nya. Nih, ini memiliki liquidity yang tinggi kayak London nih. Ini London high-nya, low-nya. Nih, sini terkumpul banyak liquidity. New York juga sama. Itu yang kedua ada daily, high, and low. Nah, ini kayak candle, ini kalau misalkan turun ke daily, ini candle tertinggi daily-nya. Jadi dia previous daily high dan previous daily low adalah swing dengan liquidity yang tinggi. Ya, makin gede time frame kayak weekly high, weekly low, monthly high, monthly low, itu berarti makin tinggi liquidity yang bakal diambil oleh market. Contoh nih, di sini previous daily high-nya. Nah, candle hitam yang ini itu adalah previous daily low-nya. Apa yang dilakukan market? Dia melakukan sweep. Lihat candle berikutnya. Ya, candle ini berikutnya ini lihat close bodinya di atas. Dia menipu seperti mau nge-break ya, tapi nih bodinya menceritakan kisah yang sesungguhnya lah ya. Ya, nih. Jadi bodinya yang jujur. Ini sweepnya bohong ya. Jadi entry-nya, kalau teman-teman kalau mau entry itu pastikan nunggu candle-nya close, karena biasanya kalau belum close itu percuma. Biasanya nipu doang gitu. Nah, dia melakukan sweep tepat di area APG daily. Ya, ketika previous daily low-nya di sweep ya, sweep liquidity gitu ya, diambil liquidity-nya, kemana tujuan market selanjutnya? Nih, ke atas. Karena di sini ada liquidity yang belum diambil. Jadi dia dari sini turun di sweep, langsung ke atas ngambil yang di sini di sweep. Setelah di sweep, apa yang dilakukan market? Dia turun lagi ke bawah menciptakan liquidity lagi, terus kayak gitu. Nanti di sweep ya, di sweep lagi, swing high-nya di sweep, swing low-nya di sweep, previous daily high-nya di sweep. Gitu aja, season Asia-nya di sweep gitu. Pokoknya market itu terus sweep gitu. Jadi hanya dengan menguasai sweep liquidity, teman-teman itu langsung tahu market dari mana mau kemana. Ya, market langsung tahu, teman-teman langsung tahu market dari mana mau kemana cuma dengan lihat liquidity aja. Makanya konsep liquidity ini tuh bener-bener overpower banget. Gitu loh. Benar-benar overpower banget ya, harus paham, harus benar-benar paham. Nah, untuk liquidity sweep sendiri dijelasin dulu ya ke teman-teman apa itu liquidity sweep, karena dari tadi saya ngomong terus-terusan liquidity sweep. Nah, nanti kalau ada yang ngomong juga liquidity grab, sama aja. Liquidity sweep, liquidity grab sama aja.
gitu ya. Jangan dibikin pusing. Nah, liquidity sweep itu adalah pergerakan harga yang menyapu area liquidity atau stop loss pending order, lalu berbalik arah ya. Jadi dia kayak tadi nih, kayak gini kan. Dia tuh menyapu likuiditas candle yang sini, tapi ternyata dia tuh nggak close di sini, dia close-nya di dalam candle ini gitu, candle sebelumnya close-nya di sini. Jadi dia benar-benar kayak menyapu, ngambil area liquidity lalu berbalik arah nih. Lalu berbalik arah ya. Terus candle yang mencoba break swing high atau low tapi gagal close dengan body ya, gagal close dengan body di luar level tersebut, sehingga hanya menyisakan wick atau ekor. Nih lihat, dia mencoba membreak tapi gagal, dia mundur lagi, naik lagi, close ya di bawah atau di dalam candle sebelumnya. Nah, ini yang dinamakan dengan liquidity sweep ya. Oke, ini liquidity sweep tuh gitu. Liquidity sweep ya, karena kalau misalkan dia candlenya close di luar sini, di luar candle ini, itu jadinya break. Ya, itu tanda-tanda continuation atau penerusan tren. Tapi dia melakukan sweep di sini dan bertepatan dengan FVG daily ini, ya PD array yang ini, otomatis dia ini adalah konfirmasi kalau harga bakal naik lagi ke atas untuk mengambil liquidity yang ada di atas, ya kan? Narasinya jelas banget, spesifik banget. Itulah kenapa saya suka ICT. Nah, tugas liquidity sweep itu apa sih? Ya, tugas dari liquidity sweep itu apa? Satu, menjebak trader retail. Nah, yang kedua itu membersihkan area. Market itu tidak akan bergerak sebelum area di suatu zona liquidity-nya itu habis diambil. Contoh nih, lihat. Di sini banyak liquidity, ya, ini udah di sweep, tapi menciptakan liquidity yang baru, apa yang dilakukan? Dia sweep ke atas, ya, langsung turun lagi. Nah, pergerakan sweep ini biasanya kenceng, serius. Sampai trader-trader retail tuh gak sempat buat entry atau cut loss gitu ya. Gak sempat, dia langsung swap ke atas, langsung turun lagi. Teman-teman pasti sering lihat ya, yang udah pernah trading sebelumnya pasti udah pernah lihat candle-candle manipulasi seperti ini, yang sweep liquidity kayak gini. Dia kenceng banget naik, ini pasti orang-orang banyak buy di sini, ternyata turun lagi. Turunnya juga kenceng gitu ya. Itu namanya sweep liquidity. Itu salah satu konfirmasi market ya, mau kemana gitu. Itu teman-teman ya. Yang ketiga, konfirmasi arah market, real move tadi yang seperti udah dibahas ya. Hanya dengan liquidity aja kita tahu ya, ketika dia nge-sweep yang bawah, maka tujuannya adalah ke yang atas. Ketika yang atas udah di-sweep, tujuannya ke bawah lagi, terus aja gitu. Ini yang disebut dengan internal to external liquidity gitu. Nah, yang akan kita bahas masalah internal external liquidity ini nanti ya di berikutnya gitu. Sekarang kita bakal perjelas dulu apa itu liquidity sweep gitu. Nah, kalau ini kan Asia nih, ini kan dia break ya, ini break bukan sweep. Nah, ini baru sweep, dia London high-nya itu di sweep di New York gitu ya. Dia di sweep, setelah dia di sweep, kemana tujuan market? Ke bawah, sudah pasti ke bawah ya. Tapi ini beda cerita kalau di break, sama kayak gini. Kalau dia di break berarti dia bakal terus naik ya, tapi ini di sweep ya, candlenya tidak kuat menembus swing high yang ini, yang London Kill Zone ini, dia tidak kuat dan dia malah berbalik arah dan menciptakan sweep. Nah, ini berarti suatu tanda atau indikasi ya, atau gejala awal market itu bakal turun. Nah, nanti kita tunggu konfirmasi yang lainnya ya. Apakah ada konfirmasi market bakal beneran turun? Ada. Di sini ada market startership. Nah, kita bakal belajar nanti soal market startership. Kemudian dia meninggalkan FVG ya. Dia retest, setelah dia turun, dia retest dulu, ngambil area liquidity di FVG, kemudian dia lanjut penurunan. Jadi liquidity sweep itu adalah indikasi awal, gejala awal kalau market bakal turun. Nah, tapi ini belum benar-benar valid sebelum terjadi market startership. Kita nanti bakal belajar ya, detail. Kita bakal belajar apa itu market startership. Nah, kalau misalkan belum terjadi market startership, teman-teman jangan dulu entry, tunggu dulu gitu ya. Tunggu dulu setelah kebentuk market startership dan meninggalkan FVG. Nah, ini adalah area A plus setup gitu biasanya, area terbaik setup gitu. Entry di sini sell, langsung kan nargetin liquidity yang bisa di sini, di bawah sini keambil juga kan nih, lihat, ke bawah gitu loh. Jadi itulah liquidity sweep ya. Jadi liquidity sweep itu sekali lagi adalah candle yang mencoba memberi kayak gini, mencoba memberi candle sebelumnya ya. Candle sebelumnya ini bisa previous daily high, bisa season, bebas, bisa weekly, monthly high, monthly low ya. Area-area itu aja yang penting-penting aja.
Itu dia mencoba membreak tapi dia gagal dan kemudian close di dalam candle sebelumnya ini. Nah, ini yang disebut dengan liquidity sweep. Kalau dia break body gitu ya, close candle-nya itu di luar candle ini, misalkan anggap di sini ya, sorry kepijit, anggap di sini gitu ya. Nah, berarti dia bukan sweep tapi break gitu. Itu indikasi continuation atau penerusan tren. Gitu teman-teman ya. Itu soal liquidity sweep ya. Boleh diulang-ulang kalau kurang paham. Lanjut. Nah, ini pembelajaran terakhir untuk liquidity, yaitu eksternal dan internal liquidity. Apa itu? Apa itu? Nah, teman-teman nih, aku ingat ya, prinsip ICT, algoritma dalam ICT itu adalah market bergerak mencari liquidity. Liquidity to liquidity. Nah, yang dimaksud dengan liquidity to liquidity adalah eksternal dan internal liquidity. Nih, kita sebelum masuk menjelaskan lebih lanjut, nah, aku jelasin dulu nih. External liquidity itu apa dan internal liquidity itu apa? Ya. External liquidity adalah liquidity yang berada di luar struktur utama. Nah, ini eksternal nih. Ini eksternal nih, ya. Ini di luar soalnya, gitu. Nah, kalau internal liquidity yang ada di dalam struktur range, ya, VD array biasanya. Jadi dia berada di dalam kayak gini. Ini kan lagi tren ya, naik ya. Berarti ini tuh eksternal. Nah, ini yang di dalam sini berarti internal. Nah, internal liquidity itu biasanya berada di area VD array. Apa itu VD array nih? Kayak FPG, ya, fair value gap, terus order block, breaker block, dan banyak lainnya. Ya, jadi internal liquidity itu biasanya terletak pada zona-zona seperti FPG. Nah, ini kan jelas nih. Harga bergerak dari eksternal menuju ke internal. Ini bolak-balik. Dari internal menuju eksternal, dari eksternal internal lagi, ya. Dari internal ke eksternal lagi, gitu aja terus. Gitu aja terus pergerakannya. Karena market itu begitu, mencari liquidity terus. Contoh, ini market menciptakan external liquidity. Nah, di bawah ini ada FPG. Ini kalau misalkan candlenya day one, daily kelihatan di sini ada FPG. Nah, market dari external liquidity dia tidak langsung naik, ya, karena dia tahu ada internal liquidity yang belum diambil. Jadi market bergerak dari external liquidity menuju internal liquidity. Setelah nyampe internal di sweep gitu ya, market liquidity-nya diambil, dia lanjut lagi naik menuju external liquidity di sweep lagi atasnya. Setelah nyampe eksternal di sweep, kemana market? Ke internal lagi. Nih, di sini ini jadi internal berikutnya, di sweep lagi, lihat. Dari sini, kemana tujuan market? Naik lagi dong ke atas. Ini karena berbalik arah, ya, karena berbalik arah. Kenapa saya sebut berbalik arah? Berbalik arah karena udah ada market structureship di sini. Ya, nanti kita bakal belajar market structureship itu di chapter berikutnya, gitu ya. Nah, dia balik lagi ke atas. Nih, lihat. Ini candlenya pasti kenceng banget. Kenapa berhenti di sini? Karena di sini ada FPG. Di sini ada FPG, ya. FPG dalam area diskon. Nih kalau kita tarik nanti dijelasin ya. Kalau kita tarik nanti pakai Fibonacci di sini kelihatan area diskonnya di mana gitu. Jadi area diskon dan premium itu bisa ditarik juga dari Fibonacci. Nanti kita bakal ajarin gitu ya. Dia ngambil liquidity, kemudian dia lanjut penurunan lagi. Dia terus aja gitu. Internal to eksternal, eksternal to internal, dan terus bolak-balik. Itu adalah algoritma market, ya, sesuai dengan prinsip ICT. Ya, market itu mencari liquidity to liquidity. Pergerakannya itu kayak gini, dari eksternal ke internal, dari internal ke eksternal. Ya, sumpah ini teman-teman, konsep liquidity ini benar-benar powerful banget. Kalau misalkan teman-teman menguasai liquidity aja, wah udah tahu langsung tahu market tuh mau kemana, dari mana mau kemana gitu kan ya. Cuma memang harus digabung dengan beberapa konfirmasi juga. Gak bisa, oh ini liquidity, oke kita sell nih di sini ya. Atau oh, ini liquidity-nya internnya udah diambil, kita buy di sini. Nggak gitu juga cara main ICT. ICT itu jelas. ICT itu narasinya jelas. Jadi ketika naik kayak gini dia nge-sweep, kita gak langsung sell di sini, enggak. Kita tunggu market structureship. Selalu kita tunggu. Nah, contohnya nih, lihat dia turun ke bawah impulsif kayak gini. Nah, ini di break. Nah, ini berarti di sini ada market structureship. Candle terakhir yang mendorong market untuk melakukan liquidity, ya, atau swing low terakhir yang mendorong market melakukan sweep liquidity, lalu di break oleh displacement candle kayak gini dan meninggalkan FPG. Nah, ini berarti benar-benar
market startership ya. Jadi market itu dia balik lagi ke atas untuk ngambil liquidity di sini di dalam FPG, kemudian dia turun lagi ke bawah. Internal to external liquidity itu konsepnya sederhana tapi powerful banget gitu teman-teman ya. Oke, sepertinya selesai untuk pembahasan soal liquidity chapter kedua kali ini. Ya buat teman-teman yang belum jelas boleh diulang-ulang aja. Ulang-ulang aja sampai teman-teman merasa oh paham, baru lanjut ke chapter berikutnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Mungkin segitu aja untuk pembahasan liquidity. Adapun pertanyaan boleh di kolom komentar atau bisa langsung nanti hubungi link yang sudah kita sediakan di bio ya, atau di deskripsi ya gitu teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Goodbye.